Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Sehat-sehat semua ya? Sehat. Baik, anak-anak yang saya banggakan, pagi ini kita bertemu kembali dalam teknik pemeriksaan tubuh, mengamali kegiatan pagi hari ini agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang akan berdoa? Ya, baik, silakan. Kita berdoa dengan sikap sempurna, sikap yang baik. Sebelum teman-teman, sebelum saya memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Baik, selanjutnya maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu, tanggal 10 November, kita memperingati hari apa? Hari memperingati? Hari pahlawan ya, hari pahlawan. Kalau pahlawan-pahlawan dahulu, mereka berjuang menggunakan senjata. Mereka berkorban, mungkin nyawa ya, nyawa mereka taruhkan. Tetapi di saat seperti ini, saat ini Anda pun juga bisa menjadi seorang pahlawan. Caranya bagaimana? Caranya ya Anda belajar dengan sungguh-sungguh, Anda memperoleh ilmu, memperoleh keterampilan, sehingga Anda nanti bisa mengembangkan bisa bangsa dan negara. Baik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Pak Ari akan mengeser LCD, jadi nanti tunggu sebentar ya. Baik. Terima kasih. Baik anak-anak, Pak Ari akan melanjutkan dengan absensi ya. Aditya Bayu. Baik anak-anak, pagi ini Pak Ari akan melanjutkan pembelajaran mengenai teknik pemeriksaan tubuh. Ini pertemuan yang ketiga. Jadi ini pertemuan yang ketiga, berkelanjutan ya, atau berkaitan dengan materi sebelumnya. Materi pertemuan pertama dan materi pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan pertama kemarin Pak Ari menjelaskan mengenai apa? Masih ingat? Pembukaan muka, pembukaan panjang, pembukaan halus dan sebagainya. Apalagi kemarin satu lagi materinya mengenai apa? Perlengkapan mesin bubut ya, ada cekam, ada senter dan sebagainya. Terus kemudian pertemuan yang kedua maksudnya Pak Ari menjelaskan mengenai apa? Ya, cara pemasangan pisau. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua nanti diterapkan di pertemuan yang ketiga. Nanti Pak Ari akan memberikan job sheet. Nanti silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar Anda memperoleh kompetensi dasar pembuatan. Karena apa? Karena dasar-dasar pembuatan ini pasti nanti Anda gunakan ya saat Anda besok bekerja atau terjun di dunia usaha, di dunia industri, pasti gunakan. Kaitan dengan Pak Ari biar Anda lebih fresh, lebih semangat. Pak Ari punya yel-yel sedikit ya. Nanti yel-yelnya kita disampaikan yang keras, yang lantang, yang semangat ya. Pagi harus semangat pagi-pagi. Ya, pagi harus tetap semangat. Bisa kita mulai? Bisa ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK berdua? Fokus berdua bisa. Baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Masih semangat ya. Apalagi ini Anda sudah lama ya, selama pandemi kan tidak praktek. Pasti tangannya sudah ya. Gatal ya? Pengen ini karena apa?
pegang mesin. Yang dia itu kayaknya sudah gatal mau pegang mesin ya. Pembelajaran pagi hari ini nanti anaknya akan memberikan job sheet, terus kemudian nanti sedikit anaknya akan memberikan materi ya sebelum ada praktek, karena akan memberikan materi sedikit, terus kemudian nanti ada presentasi ya, nanti yang lain saling memberi tanggapan, terus kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Terus nanti selama di bengkel saat mengerjakan Anda bisa berdiskusi, atau kalau kurang jelas silahkan nanti ditanyakan ke saya mengenai langkah-langkah pengerjaannya. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Jelas ya tulisannya ya? Jelas. Tujuan pembelajaran ada pertemuan yang ketiga. Kita awali dengan tadi dulu. Solidi dibaca solidi. Tadi. Kompetensi dasar menggunakan nilai keprofesionalan tersebut untuk berbagai jenis pekerjaan. Baik, itu kompetensi dasarnya ya. Menggunakan teknik pemisahan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan ya. Mesin bubut itu bisa digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan, untuk muka, mengulir, membubut alur, mengebut dan sebagainya ya. Banyak sekali fungsinya. Nanti kita pelajari satu persatu. Terus kemudian yang kedua, setelah mempelajari kompetensi dasar ini, diharapkan peserta didik dapat membuat lomba pagar sesuai dengan rancangan secara benar dan tanggung jawab. Ya, ini pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua juga pernah saya sampaikan ini ya mengenai job sheet-nya. Tapi kemarin baru gambarannya saja. Tapi pertemuan pagi ini Andri akan menjelaskan lebih detail ya, lebih komplit. Silakan disimak di LCD. Nanti yang berani ya. Karena nanti siapa yang siswa yang aktif, yang berani, Pak Eri akan memberi penghargaan, akan memberi reward. Ini Pak Eri mencatat ya, Pak Eri mencatat. Ya, siapa yang berani? Saya. Ya, silakan. Petunjuk 1. Periksalah dengan teliti. Itu petunjuk pengerjaan ya. Saya kira Anda sudah di luar kepala ya, di luar kepala. Ingat atau malah lupa malah? Ingat ya. Ini kan setiap kali Anda praktek pasti ada petunjuknya dan kurang lebih sama. Baik, kita lanjutkan mengenai berikutnya keselamatan kerja. Siapa yang berani? Saya, Pak. Baik, silakan. Mas Adil. Keselamatan kerja 1. Periksalah kelayakan dari setiap alat keselamatan kerja yang ada. Nah, baik, anak-anak, ini untuk keselamatan kerja ya, keselamatan kerja untuk membuat pagar. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini nomor 5, ini ada perhatikan nomor 5 ya. Nomor 5 ini ada keselamatan kerja baru ya. Kalau yang nomor 1 sampai 4 sudah pasti ada juga di luar kepala karena pasti setiap job ada. Nah, dan nomor 5 ini baru. Di masa pandemi ini sekolah mengambil kebijakan Anda harus menggunakan APD COVID-19 sesuai dengan fungsinya. Jadi nanti selama praktek Anda harus memakai masker dan face shield seperti yang Pak Eri gunakan ini face shield. Soal yang pertama, buatlah lomba pagar sesuai dengan gambar kerja. Jadi ini gambar lomba pagar ya. Nanti Anda membuat job sheet seperti ini. Terus kemudian kerjakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Jadi mengerjakannya pun tidak asal jadi ya, tidak asal jadi, tapi dikerjakan dengan benar sesuai dengan SOP, sesuai dengan SOP. Kalau Anda membuat benda seperti ini atau membuat lomba pagar seperti ini bisa dikerjakan dengan berbagai langkah. Tapi nanti tentunya ada langkah-langkah yang paling benar, ada langkah-langkah yang paling tepat. Misalnya Anda mau ke Matahari Madiun, dari sini Anda bisa lewat Jalan Borobudur baru ke Matahari. Anda bisa lewat Jalur Prambanan baru sampai ke Matahari. Jalannya berbeda-beda. Banyak jalan untuk menuju Matahari, tapi jalan yang paling tepat yang mana ya? Mestinya lewat Jalan Borobudur karena lebih lebih dekat, lebih cepat. Nah, Anda muter-muter ya bisa sampai sana, tapi ya muter-muter lama. Nah, lebih cepat, lebih dekat. Ya. Sama seperti pembuatan lomba pagar.
Baik, tadi langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Mas Adit ya, langkah-langkahnya sudah benar. Kita seminimal mungkin ya melepas dan memasang benda kerja. Kalau pembuatan tembak pagar ini bisa kita kerjakan 2 kali apa? 2 kali penjelitan ya, penjelitan. Misalnya bendanya kita jepit di sini, ya kita jepit, terus kemudian kita mengerjakan sisi yang sebelah kanan, Caranya bagaimana? Ya kita langkah yang pertama kita buka ya, kita buka, terus kemudian kita bubut memanjang ya, kita memanjang diameter 11,4, terus kemudian kita bubut tirus ya, bubut tirus dengan sudut 45 derajat. Nah, jadi satu sisi ini dulu kita kerjakan, terus kemudian bendanya kita balik, baru kita mengerjakan sisi yang kiri ini, sisi yang kiri, langkahnya kita bubut. Jadi untuk teknik pembubutannya kita kerjakan satu sisi sampai selesai, kemudian kita balik, kemudian kita mengerjakan sisi yang selanjutnya sampai selesai. Sudah jadi gambaran langkah kerjanya seperti itu. Ya, jelas ya? Ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Kartunya tidak. Karena di sini tidak ada gambar kartu ya, tidak ada. Di sini juga tidak ada keterangannya, itu tidak ada. Ada lagi yang ditanyakan berkaitan dengan langkah kerja? Tidak ada. Baik, kalau sudah jelas, materi akan melanjutkan. Nah ini Pak ini akan membagikan ya soal praktiknya. Di sini ada nama ya. Nah ini perhatikan dari sini. Ini ada nomor, ada nama. Silakan diisi dan dijaga soalnya jangan sampai rusak atau hilang. Karena di sini nanti ada pencantuman nilai atau hasil praktek Anda. Jadi jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Silakan diberi nama dulu. Paneri akan mengambil nilai bukan hanya dari produknya saja, dari hasilnya saja, bukan dari langkah kerjanya atau prosesnya, tapi paneri akan mengambil nilai dari berbagai aspek ya. Coba perhatikan, paneri akan mengambil nilai dari berbagai aspek. Aspek yang pertama nih, persiapan kerja. Persiapan kerja itu ada penggunaan pakaian kerja, ada penyiapan alat dan bahan. Terus juga ada proses ya, atau cara kerja, proses pemasangan pisau, pemasangan melihat, memonitor langkah yang Anda kerjakan. Terus berikutnya hasil, nah, hasil kerja. Terus yang berikutnya sikap kerja, nah, sikap kerja. Terus berikutnya keselamatan kerja, Terus berikutnya waktu pengerjaan ya, waktu pengerjaan. Itu tadi anak-anak aspek-aspek yang nantinya akan paneri gunakan sebagai penilaian. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, mari kita ke bengkel. Ya, bro. Benar, bro. Pagi. Baik, pagi ini Anda akan melaksanakan praktek pembuatan tombak pagar. Seperti biasa, nanti sebelum memulai praktek, nanti silakan diperiksa kondisi mesin ya, dan peralatan yang nanti Anda gunakan. Ya, kondisinya
harus benar-benar aman ya, benar-benar aman ya. Terus kemudian untuk job sheet tombak pagar ini nanti waktunya 6 kali 40 menit. Jadi nanti terakhir pukul 12 ya. Pukul 12 saya kira waktunya cukup. Silahkan dikerjakan dengan langkah yang benar dan utamakan keselamatan kerja. Dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Anda bisa langsung memulai praktek. Kita awali dengan video dulu. Silahkan siapkan gantian. Ya, Bu. Ya, Bro. Tanpa formal kamu. Berbahasa. Jalan. Kemudian diperiksa dulu kondisi mesinnya. Nanti belakang. Normal. Semua retan diperiksa. Lupa. Sudah, silakan dimulai. Stop. Ini penjepitan saat yang keluar dari rumah tadi ini berapa? Ya kira-kira segini Pak. Kira-kira? Iya Pak. Waktu ketemuan yang kedua, bagian rumah tadi yang keluar dari rumah tadi berapa? 1,5 Pak. 1,5. Lain berapa? Memang setengahnya Pak. Bagian saat yang keluar dari rumah tadi 1,5 dari lebar saatnya. Ya, itu ya. Jadi yang keluar jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti bisa tabrak. Sama nabrak. Pahat ke benda kerja terus. Ya. Bahkan dilanjutkan. Nah, Kalau kita menjepit benda kerja, benda sepertiga dari panjang benda kerja. Kalau setengah kan segini, kalau sepertiga ya berarti kurang lebih minimal sepertiga. Jangan begini. Kalau bikinnya seperti ini apa? Nanti penjepitannya. Penjepitannya kurang kuat. Minimal sepertiga kita dulu. Ya itu ya. Minimal sepertiga. Ya kan sedikit. Karena kalau penjepitannya tidak kuat, nanti akibatnya apa? bendanya akan jatuh atau Bendanya bisa lepas. Misalnya bendanya bisa lepas, bisa berbahaya bagi operator maupun orang lain yang ada di sekitar. Ya, itu ya. Maka dilanjutkan. Sudah keluar dari rumah Pak? Dua Pak.
Kalau masang pahat, bagian pahat yang keluar dari rumah pahat atau pulpos ini kan 1,5 dari lebar pahat. Ya. 1,5 dari lebar ini. Ya. Bukan 2 cm. Ya. 1,5 dari lebar pahat. Terus biar kuat penghentian minimal 2, 3. Kalau diangkat gampang. Terus kemudian tingginya harus tinggi meter. Sebelum ini harus dibersihkan ini ya. Terus 2 menit sudah. Ini sangat Siap, Greg. Sekarang Greg. Greg. Tidak ada Greg. baik, selamat siang. Ya, Pak. Baik, karena waktunya sudah habis, waktu pengerjaan soal LKPD 3 sudah selesai ya. Ya. Selesai kita akhiri. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah Anda tadi mengerjakan job sheet, Anda berdiskusi siapa yang ingin mempresentasikan kegiatan pada siang hari ini. Siapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya ingin mempresentasikan kegiatan tadi, yaitu mengerjakan tembok pagar dengan benda kerja yang sudah disediakan. Dan juga kami tadi mengerjakan sesuai dengan ukuran dan terus pengerjaannya menggunakan mesin jemput. Dan setelah kami mengerjakan tadi mungkin ada kesalahan atau gimana karena ini baru awal-awal. Dan tadi kita sudah mengerjakan bersama-sama sesuai dengan ukuran dan yang telah ditentukan oleh Pak Guru sehingga kita bisa mengerjakannya dan semoga hasilnya bisa berguna bagi kita. Ya, cukup. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Baik, saya kira sudah baik ya apa yang disampaikan oleh Mas Andrianus ya. Pada siang hari ini Anda melakukan pembuatan produk tembok pagar ya, yang di dalamnya berisi kompetensi dasar-dasar pembubutan. Ada pembubutan memanjang, muka, alur, terus tirus dan mengebur ya. Itu dasar-dasar pembubutan. Terus kemudian berikutnya saya ingin bertanya, manfaat apa yang Anda peroleh dari kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Siapa yang akan menyampaikan? Nampaknya Pak Bias, silakan. Artinya memahami tentang dasar-dasar mesin jemput. Ya, baik. Jawaban yang menarik ya. Jadi siang hari ini, kesempatan siang hari ini Anda dapat mengoperasikan dasar-dasar pembubutan ya, berbagai jenis kompetensi dasar pembubutan. Itu manfaat yang
Anda peroleh pada siang hari ini. Terus kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Siapa yang akan menyampaikan? Menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Siapa? Mengetahui dan mengenal alat-alat, terus perlengkapan dan proses dasarnya untuk menggunakan mesin bubut. Ya, baik. Itu tadi jawaban kesimpulan dari Mas Andrianus ya. Jawaban yang sangat menarik. Untuk kita beri aplaus dulu untuk Mas Andrianus. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini saya menambahkan sedikit bahwa Anda bisa mengetahui, memahami bahan apa yang digunakan untuk pembuatan tombak pagar. Terus kemudian alat apa yang digunakan untuk pembuatan tombak pagar. Terus kemudian langkah-langkah kerja yang Anda lakukan untuk proses pembuatan tombak pagar. Jadi Anda sudah memahami, Anda sudah melakukan, sudah berwujud produk, hasilnya sudah ada. Terus kemudian saya mengevaluasi sedikit dari kegiatan kita pada siang hari ini. Saya menekankan, mengingatkan sekali lagi tentang pentingnya ketepatan waktu ya. Saya masih melihat beberapa dari Anda yang dalam menggunakan waktunya kurang efisien. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau waktunya ke bengkel ya langsung ke bengkel, waktunya praktek ya langsung ke praktek, makan praktek ya. Jadi tidak melakukan hal lain di luar itu. Jadi Anda bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, seefisien mungkin. Agar apa? Besok kalau Anda bekerja di industri, di perusahaan, Anda juga terbiasa bekerja dengan efektif, terbiasa bekerja dengan cepat, sehingga target-target pekerjaan yang dibebankan pada Anda bisa tercapai. Terus secara garis besar saya melihat hasil pekerjaan Anda, sikap Anda sudah baik, Anda sudah menjalankan tugas Anda dengan bagus sekali. Untuk itu mari kita beri aplaus juga untuk kita semua. Terus kemudian hati-hati hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembelajaran pada siang hari ini. Ada atau tidak? Tidak ada? Berarti sudah jelas ya? Sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas, ganti Pak Neri yang bertanya. Pak Neri punya soal. Soalnya ada di modul 3 ya. Nanti diperhatikan, dilihat di modul 3 itu ada soal. Nanti silahkan dikerjakan dan Pak Neri beri batas nanti pukul 16 ya. 16.00 nanti dikumpulkan ke saya. Jadi mungkin nanti setelah pulang Anda mungkin bisa beristirahat sebentar langsung mengerjakan tugas tersebut. Ya, saya ada 2 soal. Nanti dikerjakan ke saya, dikirim ke saya. Nanti soalnya bisa diakses di Google Classroom. Ya, itu ya. Ya, baik. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pembubutan eksentrik ya. Pembubutan eksentrik itu bagaimana? Nanti Anda bisa membaca di modul yang keempat, atau Anda bisa mencari ya wawasan pengetahuan lain dan yang lain, mungkin dari Google, dari buku, boleh silakan. Tapi sehingga nanti di pertemuan berikutnya Anda sudah mempunyai gambaran mengenai pembubutan eksentrik dan harapannya pembelajaran berikutnya bisa berjalan lebih lancar. Ya. Terus sebelum kita akhiri, Pak Neri juga mengingatkan di masa pandemi ini kita jangan lupa dengan 3M. Kita harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Baik.
pembelajaran saya kira cukup sekian. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa, semoga nanti kita bisa sampai di tempat tujuan kita dengan selamat. Silakan ditutup dengan doa. Tanpa penghormatan berbarisan. Jalan.